Halo semua, selamat datang di video ini. Penyelenggaraan ajang balap MotoGP yang dilaksanakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia pada bulan Maret kemarin memberikan kesan yang baik bagi negara Indonesia. Seperti banyaknya wisatawan domestik maupun luar negeri yang pergi mengunjungi Pulau Lombok untuk menonton ajang balap motor terbesar di dunia tersebut. Hal tersebut ternyata memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi di daerah Pulau Lombok dan sekitarnya. Begitu juga dengan pariwisata di Pulau Lombok dan sekitarnya yang meningkat karena banyak wisatawan domestik maupun luar negeri yang datang. Karena fenomena tersebut membuat kami ingin melihat bagaimana penyelenggaraan ajang balap terbesar di dunia tersebut dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pembahasan pada video ini akan berfokus pada ajang balap Formula One dan juga MotoGP, serta dampaknya kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang pernah menjadi salah satu tuan rumah dari penyelenggaraan kedua ajang balap tersebut dalam 10 tahun terakhir, yaitu negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. MotoGP bermula pada tahun 1949, di mana ajang balap motor diselenggarakan oleh Federation International de Motorcyclisme atau FIM. Pembagian kelas pada MotoGP didasarkan pada kapasitas mesin. MotoGP saat ini terbagi menjadi 4 kelas utama, diantaranya MotoGP, Moto2, Moto3, dan Moto-E, di mana MotoGP adalah kelas tertingginya. Formula One, disingkat F1, adalah kelas tertinggi balap mobil kursi tunggal yang diatur oleh Federation Internazionale dei Automobili atau FIA dan dimiliki oleh Formula One Group. F1 terdiri dari sejumlah seri balapan yang dikenal dengan istilah Grand Prix. Mobil yang digunakan secara khusus dan merupakan mobil tercepat di dunia yang dapat bergerak cepat saat menikung dengan memanfaatkan aerodinamika. Mobil F1 sendiri adalah mobil supercharged yang berkubifikasi 1500 cc hingga 4500 cc. F1 sendiri dilaksanakan pertama kali secara resmi pada tahun 1950. Kepopuleran kedua event tersebut dimulai sejak tahun 1980-an. Di Indonesia pernah menjadi tuan rumah untuk gelaran MotoGP pada tahun 1996 dan 1997 dan kembali lagi pada tahun 2022. Lalu Malaysia, setelah sirkuit Shah Alam Malaysia yang menjadi sirkuit pertama di Asia Tenggara, kemudian Malaysia membangun sirkuit Sepang tahun 1999 yang dapat digunakan untuk event balapan internasional F1 dan MotoGP. Pada tahun 2008, Singapura membuka sirkuit Marina Bay yang dikhususkan untuk balap mobil F1. Dan pada tahun 2014, Thailand ikut membuka sirkuit internasional Chang dan telah mendapatkan sertifikasi baik FIA maupun FIM. Lalu, sirkuit apa saja yang menjadi tuan rumah dan masuk dalam kalender F1 dan MotoGP dalam 10 tahun terakhir? 1. Marina Bay Street Circuit Singapura. Marina Bay Street Circuit merupakan sirkuit jalan raya yang terletak di negara Singapura, tepatnya di daerah Marina Bay. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan sepanjang 5,06 km dan memiliki tikungan sebanyak 23 tikungan. Sirkuit ini diresmikan pada tahun 2008 dan menjadi sirkuit tuan rumah dari F1 Grand Prix Singapura dan masuk pada kalender F1 pertama kali, serta menjadi sirkuit pertama dalam sejarah F1 yang melaksanakan balapan pada malam hari. Sirkuit Marina Bay ini hingga saat ini masih masuk pada kalender F1 tahun 2022. 2. Chang International Circuit Thailand. Chang International Circuit merupakan sirkuit yang terletak di daerah Provinsi Buriram, Thailand. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan sepanjang 4,55 km dan memiliki tikungan sebanyak 12 tikungan. Sirkuit ini diresmikan pertama kali pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2018, sirkuit internasional Chang ini menjadi sirkuit tuan rumah dari MotoGP Grand Prix Thailand
dan masuk pada kalender MotoGP untuk pertama kalinya. Dan pada tahun 2022, sirkuit ini kembali dalam kalender MotoGP setelah 2 tahun vakum akibat dari pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021. 3. Sepang International Circuit Malaysia. Sepang International Circuit merupakan sirkuit yang terletak di Sepang, Selangor, Malaysia. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan sepanjang 5,54 km dan memiliki tikungan sebanyak 15 tikungan. Sirkuit ini diresmikan pada tahun 1999 dan sirkuit ini menjadi salah satu di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah dari kedua ajang balap F1 dan MotoGP. Sirkuit ini menjadi tuan rumah dari F1 Grand Prix Malaysia mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2017 dan menjadi tuan rumah dari MotoGP Grand Prix Malaysia mulai dari tahun 1999 hingga 2019 dan kembali pada tahun 2022 setelah 2 tahun sebelumnya absen akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 2021. 4. Mandalika International Circuit Indonesia. Mandalika International Circuit merupakan sirkuit yang terletak di Mandalika, Lombok, Indonesia. Sirkuit ini merupakan salah satu sirkuit yang ada di Indonesia. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan sepanjang 4,31 km dan memiliki tikungan sebanyak 17. Sirkuit ini diresmikan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sirkuit ini menjadi sirkuit tuan rumah dari MotoGP Grand Prix Indonesia dan masuk pada kalender MotoGP untuk pertama kalinya. Lalu bagaimana dengan peningkatan ekonomi dan pariwisata bagi negara penyelenggara event di Asia Tenggara? Pagelaran F1 dan MotoGP dapat menciptakan multiplier effect bagi negara penyelenggara. Multiplier effect merupakan meluasnya dampak yang ditimbulkan dari satu aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan konsumsi. Apa saja multiplier efek kedua event bagi negara Asia Tenggara? Efek ini tampak pada peningkatan ekonomi negara ditunjukkan melalui beberapa sektor, terutama peningkatan pendapatan ekonomi, UMKM yang lebih terpelihara, meningkatnya jumlah pengunjung, meningkatnya pendapatan akomodasi dan transportasi, dan menambahnya lapangan kerja. Pendapatan yang tinggi ditunjukkan setelah berakhirnya event balapan. Pada tahun 2019, Singapura mendapatkan 75 juta dolar dari perhelatan F1. Lombok Tengah mendapatkan total 315 miliar rupiah dari perhelatan MotoGP Mandalika. Jumlah ini meningkat hampir 2 kali lipat yang pada tahun 2021 pendapatan Lombok Tengah hanya mendapat 152 miliar rupiah. Thailand mendapatkan 3 miliar baht dari keuntungan MotoGP. Sirkuit Mandalika menciptakan 6.900 pekerja baru. Pekerjaan yang dibutuhkan berasal dari beragam sektor, terutama pada pembangunan sirkuit, F&B, hospitality, perawatan sirkuit, dan logistik, baik di Indonesia, Malaysia, Thailand, maupun Singapura. Terciptanya lapangan kerja baru ini juga menambah kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung yang datang untuk melihat pagelaran balapan internasional akan menimbulkan dampak positif bagi para UMKM sekitar. Tempat penginapan seperti hotel dan guest house menjadi penuh hingga 100% kapasitas. Peningkatan pengunjung dan wisatawan dapat memberikan keuntungan bagi tempat wisata di tempat penyelenggaraan event. Selain peningkatan pengunjung dan wisatawan, keuntungan yang diperoleh pada sektor pariwisata adalah free promotion oleh para pembalap, terutama pada era COVID-19 di mana semua orang aktif dalam penggunaan media sosial, baik Instagram, Twitter, dan yang lain. Pembalap MotoGP dan F1 dapat memberikan influence terhadap penggemar mereka untuk datang dan menikmati wisata yang disuguhkan di negara tempat mereka bertanding. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.